Selamat datang di Iveleganti Podcast. Siapkan diri Anda untuk menyelami peristiwa terupdate yang paling menarik dan berimpact di kehidupan kita. Kami akan membawa informasi terkini dengan gaya yang segar dan menarik. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan seru ini dan tetap terhubung dengan dunia yang terus berubah di sekitar Anda. Pernah kepikiran buat punya kaos yang benar-benar kamu inginkan, tapi sulit menemukan tempat yang bisa mewujudkannya? Ya, sering sekali rasanya susah mencari yang fleksibel dan kualitasnya bagus. Nah, aku baru saja menemukan brand yang bisa jadi solusinya, namanya Iveleganti. Oh ya? Mereka fokus pada kaos, t-shirt, sablon custom dengan gaya minimalis dan streetwear. Menarik, apa yang membuat mereka berbeda dari yang lain? Mereka menawarkan fleksibilitas tinggi dalam desain, jadi kamu bisa berdiskusi langsung tentang desainmu sendiri, atau memilih dari desain yang sudah mereka sediakan. Oke. Wah, jadi benar-benar bisa bikin kaos sesuai keinginan ya? Iya, dan yang lebih hebatnya lagi, kamu bisa pesan bahkan cuma 1 PCS saja. Jadi nggak perlu Serius? pesan dalam jumlah banyak. Itu keren banget. Biasanya minimal harus pesan banyak kan? Betul, tapi mereka menggunakan teknik sablon DTF atau direct to film yang memungkinkan mereka menerima order minimal yang kecil, bahkan satuan. DTF? Oh, aku pernah dengar tentang DTF. Jadi hasil sablonnya juga awet ya? Iya, kualitas cetaknya bagus dan tahan lama. Mereka juga selalu mencantumkan logo Iveleganti atau singkatannya IFLGT pada setiap Keren. desain, jadi ada identitas brandnya. Kalau begitu, bagaimana cara pesan ke mereka? Proses pemesanannya bisa lewat Instagram atau WhatsApp. Kamu bisa langsung hubungi mereka dan diskusikan desain yang kamu mau. Simple. Enak banget ya. Tapi apakah mereka hanya punya kaos hitam polos saja? Saat ini mereka menyediakannya dalam kaos warna hitam polos dengan bahan katun atau semi-polyester dan tersedia dalam ukuran regular dan oversized. Oke. Wah, pilihan ukuran oversize-nya pasti diminati nih, gaya streetwear banget. Betul sekali, mereka memang fokus pada gaya minimalis dan streetwear. Dan Cocok. kabarnya, mereka berencana memperluas produk ke hoodie, tote bag, celana jogger, topi, dan bahkan sepatu. Wow, berarti koleksinya akan semakin lengkap ya. Iya, dan mereka juga berencana untuk memperluas penjualan ke marketplace atau website di masa Bagus depan. tuh. Jadi pelanggan akan semakin mudah mengakses produk mereka. Tapi kalau soal desain, mereka juga menerima desain dari pelanggan? Tentu saja, itu salah satu keunggulan mereka. Fleksibilitas dalam kustomisasi membuat pelanggan bisa mendapatkan kaos yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Mantap. Enak banget ya, jadi bisa punya kaos eksklusif. Tepat, dan mereka juga mempertimbangkan untuk menggunakan bordir di masa depan, meski saat ini minimum order untuk bordir masih lebih besar dibanding DTF. Tapi itu menunjukkan mereka terus berinovasi. Iya, tapi kalau mereka terlalu banyak fokus ke produk baru, apa mereka tidak khawatir kualitasnya menurun? Justru sebaliknya, mereka berkomitmen untuk terus menghadirkan desain yang unik dan stylish, sambil mempertahankan kualitas bahan yang baik. Oke. Ya, asalkan kualitas tetap terjaga, pasti pelanggan senang. Ngomong-ngomong, selain fashion, Iveleganti juga punya podcast loh. Mereka membahas tentang teknologi dan peristiwa menarik terkini di YouTube. Serius? Wah, menarik nih. Apa hubungannya dengan brand fashion mereka? Podcast mereka menjadi media interaktif untuk menyebarkan informasi selain melalui fashion. Jadi mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan konten yang informatif. Paham. Topik apa saja yang mereka bahas di podcastnya? Topik utamanya adalah teknologi dan peristiwa menarik terkini. Mereka pernah membahas tentang AI, ChatGPT, dan DeepSeek. Keren. Wah, itu topik yang lagi hangat nih. Iya, target pendengarnya adalah anak muda aktif bekerja dan kaum profesional. Fokus pembahasannya seputar fashion dan teknologi. Cocok banget. Tapi tanpa tamu undangan, apakah podcastnya tetap seru? Sebenarnya, meski belum ada tamu yang diundang saat ini, mereka mampu menyajikan konten yang menarik dan insightful. Ya, tapi mungkin akan lebih seru kalau ada tamu yang memberikan perspektif lain? Betul juga. Mungkin ke depannya mereka akan mempertimbangkan itu. Mereka juga berencana untuk menjadi sumber informasi yang aktual dan terpercaya, memberikan wawasan baru bagi pendengar. Semoga. Luar biasa ya. Jadi mereka tidak hanya fokus pada produk tapi juga komunitas. Tepat sekali.
Menurutku, strategi ini bisa memperkuat brand mereka di mata pelanggan. Dengan begitu, Yves Elegantie tidak hanya menjadi sebuah brand fashion, tapi juga platform informasi. Setuju. Tapi apakah strategi ini tidak membuat fokus mereka terpecah? Aku rasa justru saling melengkapi. Karena fashion dan teknologi seringkali berkaitan, terutama bagi target audiens mereka. Oh ya? Masuk akal sih. Teknologi kan menjadi bagian besar dari kehidupan kita sekarang. Benar sekali. Dan dengan membahas teknologi, mereka bisa tetap relevan dan engaging bagi pelanggan mereka. Apalagi kalau mereka bisa mengaitkannya dengan produk mereka. Ya, misalnya dengan desain kaos yang berkaitan dengan teknologi. Nah, itu ide bagus. Mungkin mereka sudah memikirkan hal itu juga. Aku jadi penasaran ingin cek podcast dan produk mereka. Aku juga. Sepertinya Yves Elegantie akan menjadi brand yang perlu diperhatikan ke depannya. Ya, setuju. Mereka benar-benar menghadirkan sesuatu yang berbeda. Iya, dengan kombinasi produk berkualitas, desain yang unik, dan konten yang informatif, mereka bisa menarik minat banyak orang. Ya, semoga saja mereka terus berkembang dan sukses. Amin. Aku yakin kita akan mendengar lebih banyak tentang Yves Elegantie di masa depan. Terima kasih telah mendengarkan Yves Elegantie Podcast. Kami berharap Anda mendapatkan wawasan baru dan perspektif yang berbeda melalui setiap episode yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.